Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Amalia. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sintaks yang pertama, yaitu data ini diubah menjadi nama kelompok. Kemudian sintaks ini digunakan untuk membaca file yang ingin dianalisis. Untuk ini diambil dari file, kemudian klik data yang ingin dianalisis, kemudian klik properti, diambil dari location dan nama dari file tersebut, kemudian running. Selanjutnya yaitu view kelompok 5. Ini menampilkan data dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu summary kelompok 5. Ini digunakan untuk melihat karakteristik dari data kelompok 5 seperti mean, first quantile, median, mean, third quantile, max, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu encode kelompok 5. Encode ini digunakan untuk menghitung jumlah kolom dari data kelompok 5. Jumlahnya yaitu 128. Selanjutnya yaitu enrow, yaitu menghitung jumlah baris dari data kelompok 5. Totalnya yaitu 12.459. Selanjutnya yaitu tabel kelompok 5Y. Untuk melihat tabel dari variabel Y, pada kolom pertama yaitu ada angka 0 dan 1. Angka 0 menunjukkan kolektibilitas yang baik dan angka 1 menunjukkan kolektibilitas yang buruk. Sebanyak 12.145 untuk kolektibilitas yang baik dan 314 untuk kolektibilitas yang buruk. Selanjutnya yaitu menghilangkan variabel yang tidak memiliki nilai. Di sini kita menghapus kolom yang tidak diperlukan. Kolom yang dihapus adalah kolom ke-50, 52, 55, 65, 67, dan 119. Kita running. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Setelah dihilangkan, jumlah kolom dari data kelompok 5 menjadi 121 yang sebelumnya adalah 128. Selanjutnya view data kelompok 5. Di sini sudah tidak ada lagi variabel yang tidak memiliki nilai. Selanjutnya yaitu sintaks ini digunakan untuk menggantikan nilai yang hilang di setiap kolom dengan rata-rata dari kolom tersebut. Kita running. Selanjutnya yaitu view data kelompok. Ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk melihat hasil dari data yang sudah dibersihkan. Lalu enrow dan summary pun sama untuk melihat jumlah baris dan melihat karakteristik yang terbarunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaito kapto berandai muntong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain salam? Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya terkait dengan sintaks yang kami buat. Di sini bagian saya adalah praktisi data, yang mana ini adalah untuk mengetahui bagaimana permodelan dari analisis yang akan kita buat.
Yang pertama kita memakai library Caret, yaitu di sini kita download dulu sebelum kita running. Ini diinstal. Karena saya sudah menginstal, jadi ini tinggal di running saja. Setelah itu kita running juga yang library training dan library report. Nah, data kelompok ini adalah untuk mengetahui kolom Y, dan di sini untuk membagi antara data training dan data testing. 0,7 ini adalah 70%-nya ke data training dan sisanya itu ke data testing. Ini kita running. Setelah itu ini kelompok 5 yang sudah kita buat tadi di awal. Ini yang pertama ini kan datanya tadi ada data kelompok. Nah, kita ganti menjadi kelompok 5 train. Nah, ini dari data kelompok. Jadi ini kita running kembali. Sama ini mengganti nama data kelompok menjadi kelompok 5 testing. Ini kita running juga. Setelah itu, ini ada end call, yang mana ini untuk mengetahui kolom dari kelompok 5 train. Ini kita running. Nah, ini ada satu kolom. Dan end row ini adalah untuk mengetahui beberapa baris yang ada di kelompok 5 train ini. Ini juga kita running. Nah, ini ada 8.722 baris. Nah, kita end row lagi untuk data testingnya. Nah, ini juga ada 8.722 untuk data testing. Setelah itu kita hit, yang mana hit ini adalah 6 data yang paling awal yang ada di data kelompok 5 train. Setelah itu kita akan melihat data dari kelompok 5 keseluruhannya. Nah, ini adalah data keseluruhan dari kelompok 5. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu melakukan undersampling. Sebelum melakukan undersampling, di mana dapatnya library ini, yaitu kita download dulu di package, terus cari install, kita cari random forest, kita ketik random forest. Nah, terus ini kalau misalkan kalian belum install, kita install ya. Karena di sini saya sudah install, jadi saya cancel aja dulu. Nah, kita running. Ini kita running. Ini juga kita running ya. Selanjutnya itu melakukan undersampling, kita running. Melakukan set 1001 ini untuk memastikan hasil yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Kita running. Selanjutnya yaitu down train control ini dengan metode repeat additive dan sampling ini untuk mengatur pelatihan model dengan pengambilan sampel ulang untuk mengurangi kelas mayoritas. Kita running. Selanjutnya yaitu pelatihan model train. Digunakan untuk melatih model random forest berdasarkan data pelatihan, yaitu data ini, data train yang ini, dengan pre-processing untuk menstandarisasi data. Kita running. Selanjutnya itu prediksi, yang mana prediksi ini digunakan untuk menghasilkan prediksi pada data pengujian. Kita running. Yang terakhir yaitu matriks, ini sama aja artinya kayak matriks kebingungan. Ini berfungsi untuk mengevaluasi akurasi model berdasarkan prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya dengan fokus pada kelas positif 1.
Ini kelas positif satunya lah. Kita running. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengerjakannya bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum lah. Dari mana data dari mana? Dari mana dia? Random Forest. Random Forest ya. Diam. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya dari barisan yang nomor 49 ini. Baris ini membaca file CSV yang terletak di directory C user Azure download atau big data 02 CSV ini ke dalam sebuah data frame bernama data kelompok 5. Selanjutnya header sama dengan true itu menunjukkan bahwa baris pertama dalam file CSV dianggap sebagai nama kolom. Nah, jadi kita di sini langsung run aja ya. Nah, langsung run. Terus ini langsung kita run juga. Selanjutnya itu ada data kelompok 5 data 2, kelompok 5 data 2 ini ada nomor-nomor itu fungsinya menunjukkan kolom-kolom yang akan dihapus. Kolom ke 50, 52, ke 55, ke 65 hingga ke 67 dan kolom ke 119 akan dihapus. Hasilnya adalah data frame yang sama seperti kolom 5 data 2 tetapi tanpa kolom-kolom tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, ini kita langsung running aja ya. Terus ini draw kelompok 5 data 2. Fungsi ini untuk menghitung jumlah baris dalam data frame. Hasilnya adalah jumlah observasi data entry dalam data frame tersebut. Nah, ini ada menduga data hilang. Ini kita running dulu ya. Kita running. Nah, ini ada menduga data hilang. Itu kita running dulu. Lalu masuk ke for in call data kelompok 5 data 2. Nah, ini adalah sebuah log for yang diiterasi untuk setiap kolom dalam data frame data kelompok 5 menghitung jumlah kolom dalam data frame tersebut hingga loop ini berjalan dari kolom ke-1 hingga kolom terakhir. Nah, untuk yang ini itu fungsinya hanya memilih elemen-elemen yang NA pada kolom tersebut. Lalu mean data kelompok ini yang saya seperti ini kan itu menghitung rata-rata dari kelompok ke I dengan mengabaikan nilai-nilai NA dengan argumen NA atau RM sama dengan true. Ya teman-teman. Atau menggantikan nilai NA pada kolom ke I dengan rata-rata kolom tersebut. Nah, ini langsung saja kita running. Dan ya, sudah